mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa, negeri indah Kemari Paloh Cinami, pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam kasar, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan pelindungan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, bangsa yang tinggi rekayasa teknologi, karya yang unggul persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Kepala Dinas Transport Pertanian dan Pertanian atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPW Pertani Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, yang saya hormati PLT Kabid Pertanian dan Peternakan, yang saya hormati Kabid Pangan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala DPU PR atau yang mewakili, yang saya hormati Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Tegal, dan tidak lupa beserta teman-teman PPN Kota Tegal, serta yang saya hormati, saya cintai dan tentunya saya banggakan Bapak Petani dan KWT Kota Tegal yang berbahagia. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di sini, bersilaturahmi bersama di sini dalam acara penyusunan program penyuluh pertanian, sekaligus pada hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan tematik pertanian dengan cara biosara dan pupuk organik. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami terlebih dahulu membacakan susunan acara pertemuan pada hari ini. Acara pertama pembukaan, kemudian kedua lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PPL atau penyuluh pertanian. Ketiga kedua, 4 sambutan, kelima acara diskusi atau tanya jawab, keenam ice breaking, dan yang ketujuh acara pelatihan tematik pertanian, dan terakhir penutup dilanjutkan nanti kita tamat sambil makan bersama. Menginjak acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PPL. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi
Surya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya 'aliman ma fis suduri Allah Allahumma salli hada majlisina hada ya Allah majlisan mubarakah wassalamu fi dini wa dunya wa akhirah rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kami hormati Bapak Wali Songo, Ketua Dewan Pembina Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kemudian Bapak Kepala DPUPR Kota Tegal atau yang mewakili, yang kami hormati pula Kepala Bidang Pangan atau yang mewakili para Bapak Ibu penyuluh pertanian yang sangat kami banggakan dan kami cintai, dan Bapak Ibu semua hadirin sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa penyusunan program penyuluhan pertanian ini sesuai dengan Permentan nomor 47/SM 010/9/2016. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Hadirin yang saya hormati, program penyuluhan pertanian ini terdiri atas program penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan di kecamatan, kemudian program penyuluhan tingkat kota, dan dilanjutkan dengan program penyuluhan provinsi serta program penyuluhan nasional. Di sini kita Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan di bidang pertanian dan peternakan, Bapak Ibu. Jadi bidang kita itu mengampun dua unsur yang berbeda, tetapi dalam satu kesatuan, satu kementerian pertanian. Di situ berarti bahwa kita mempunyai tugas untuk mendapatkan produktivitas, menyiapkan bahan pangan itu berasal dari baik dari pertaniannya dan peternakannya. Jadi kita di sini berkumpul misalnya pertanian yang kualifalen, mengusahakan supaya bagaimana menghasilkan panenan padi yang optimal, begitu juga dengan bagaimana mendapatkan hasil produktivitas dari ternak yang optimal juga. Kegiatan penyusunan program tingkat kota kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan perumusan keadaan, tujuan dan masalah dalam penyusunan program tingkat Kota Tegal yang sudah kita hasilkan dari rekapan penyusunan program penyuluhan pertanian di masing-masing kecamatan. Keadaan pertanian di Kota Tegal berdasarkan hasil program yang kemarin kita laksanakan adalah terjadinya penurunan produksi sampai mencapai 30%. Itu adalah karena cekaman abiotik yang berulang. Tujuannya bagaimana mempertahankan produksi padi sekitar 60 sampai 65 kuintal per hektar sesuai dengan target Kota Tegal. Kemudian masalah yang terjadi adalah tanaman padi selama masa pertumbuhannya itu selalu terkena banjir, utamanya di Kecamatan Margadana, di Kelurahan Cablawan, Kelurahan Kaligangsa, dan juga Kelurahan Krambon. Ini terjadi akibat adanya intrusi air asin dan kekeringan yang berulang. Sehingga materi dan solusi nanti yang akan kita laksanakan adalah menggunakan varietas toleran air asin dan kekeringan, yaitu jenis Impari 9 Agritan dan Impari 43. Ini menjadi program kita. Kemudian
penentuan awal musim tanam yang tepat sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG. Kemudian yang ketiga, menggunakan pupuk organik dan pupuk hayati untuk mengurangi tingkat kemasangan lahan atau salin yang terdampak banjir. Dari hasil uji, rata-rata kemasangannya tinggi di Kota Tegal ini akibat dari penggunaan pupuk kimia yang mungkin di atas ambang ekonomi. Untuk itu, kita mencoba dalam program tahun depan di tahun 2024 dan juga kita laksanakan di tahun 2023 ini, bagaimana semua petani Kota Tegal untuk menerapkan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati untuk mengatasi keasaman yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah aplikasi Elisitor Nuswantara Biosapa yang pada saat ini penanganan padi untuk meningkatkan kesuburan dan serangan hama penyakit. Jadi Biosapa ini bukan merupakan pupuk, bukan merupakan pestisida, tapi dia merupakan elisitor yang dia bisa menghemat penggunaan pupuk kimia sampai 50% dan juga dia bisa mengendalikan perkembangan hama dan penyakit pada tanaman budidaya kita. Keadaan yang kedua, Kota Tegal adalah daerah endemis hama keong emas, burung, penggeret batang, dan juga hama tikus. Tujuannya bagaimana mempertahankan produksi padi ini tetap di angka 60-65 kuintal per hektar, karena masalah yang terjadi adalah adanya serangan keong emas, serangan burung burung itu banyak sekali di Kota Tegal, ini menjadi masalah, dan tikus sehingga produksi padi menurun. Materi dan solusinya adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dengan melakukan pengamatan yang rutin sehingga saat terjadi awal serangan segera dilakukan tindakan pengendalian sehingga intensitas serangan tidak melebihi ambang batas ekonomi, utamanya pada hama warna batang coklat, keong emas, dan tikus. Kemudian penggunaan varietas unggul seperti yang kemarin kita coba uji coba juga, yaitu varietas Cakra Buana Aglitan dan Impari 79. Ini nanti ke depan ada bantuan benih di musim sadonan yaitu Impari 32. Ini nanti kami harapkan untuk tanam serempak dan pergiliran varietas untuk memutus siklus hama pada tanaman. Kemudian yang ketiga itu penerapan sistem tanaman jajar legowo dengan pengairan secara berselang. Kemudian penerapan pengendalian hama dan penyakit terpadu sesuai kearifan lokal, misalnya penggunaan bunyi-bunyian kaleng, suara cambuk, dan jaringan untuk mengusir hama burung, penggunaan nasi aking dan mollusida untuk pengendalian hama keong emas dan grobiokan tikus sebelum tanam. Kami harapkan nanti dari bidang pertanian dan peternakan bisa menganggarkan untuk mengendalikan hama burung. Ini yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat petani yang ada di Kota Tegal. Keadaan yang ketiga yang menjadi bahan pertimbangan kami dalam penyusunan program adalah kurangnya kesadaran petani tentang manfaat saluran irigasi di Kota Tegal. Tujuannya bagaimana normalisasi jaringan irigasi tersier lancar guna menunjang pencapaian produksi. Masalahnya, pendangkalan saluran irigasi dan banyaknya sampah dan rumput yang mengganggu kelancaran irigasi. Materi dan solusinya adalah pengaktifan peran KP3 dan hulu-hulu untuk membantu kelancaran saluran irigasi. Kemudian pelaksanaan gerakan normalisasi jaringan irigasi tersier di lingkungan persawahan. Kebetulan di sini hadir Bapak Ibu Wakil dari DPUR bisa memberikan solusi. Kemudian keadaan selanjutnya adalah masalah masih sedikitnya para petani menggunakan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi. Nah, ini bagaimana tujuannya nanti petani menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi supaya kita memakai pupuk berimbang dan sesuai dengan rekomendasi sehingga nanti berdampak pada peningkatan produksi. Masalahnya yang terjadi adalah terjadinya pergantian kartu tani atau kartu tani yang belum terbit dan kartu tani hilang serta belum terdaftar di ERDKK. Materi dan solusinya adalah pendampingan dan fasilitasi petani dalam memperoleh kartu tani dengan pihak perbankan dan KPR. Kemudian pemberian motivasi ke petani untuk menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Yang ketiga adalah pendampingan petani untuk memperoleh dan atau menggunakan form penebusan pupuk bersubsidi untuk menembus pupuk bersubsidi.
Keadaan dari program yang selanjutnya adalah keterbatasan modal yang dimiliki petani untuk membeli pupuk. Nah, ini bagaimana tujuannya mempertahankan produksi padi tetap 60 sampai 65 kuintal per hektar. Masalahnya adalah yang terjadi harga pupuk mahal dan kurangnya alokasi pupuk bersubsidi. Materi dan solusinya adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada para petani tentang manfaat penggunaan pupuk berimbang. Kemudian memotivasi petani dalam penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati. Kemudian menggerakkan petani untuk aplikasi elisitor Nusantara Biosaka pada tiap pertanaman. Untuk bidang peternakan, keadaan yang terjadi di Kota Tegal adalah peternak mengalami kerugian materi karena ternak sapi dan kambing sakit atau mati. Kemudian bagaimana tujuannya untuk mempertahankan kondisi ternak sapi dan kambing dalam keadaan sehat karena masalah terjadinya serangan hama pada ternak sapi dan kambing, diantaranya penyakit mulut dan kuku, skabies dan diare. Materi dan solusinya adalah yang pertama pelaksanaan vaksinasi PMK, KIE, kemudian kepada peternak penyemprotan disinfektan di kandang, biosecurity dan pembatasan lahan lintas hewan dan manusia untuk memutus rangkaian PMK. Kemudian pendampingan peternak untuk memperoleh pelayanan kesehatan hewan untuk tindakan pencegahan dan pengobatan penyakit skabies dan diare. Dan ini penyuluh pertanian di Kota Tegal sepakat untuk mendampingi baik bidang pertanian maupun bidang peternakan agar nanti produksi peternakan juga di Kota Tegal meningkat. Kemudian keadaan yang selanjutnya adalah pertumbuhan bobot badan harian ternak kambing yang masih rendah. Tujuannya adalah bagaimana tercapainya bobot kambing sesuai potensi genetiknya dengan pengelolaan pakan yang baik dan tepat. Masalahnya adalah karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengelolaan pakan yang baik dan tepat. Untuk itu materi dan solusinya nanti adalah bagaimana pelaksanaan secara komunikatif, informasi dan edukasi pada peternak tentang pengelolaan pakan kambing yang baik dan tepat. Kemudian pendampingan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengawetan pakan dan hijauan secara swadaya di kelompok, dan di program pemilu bagaimana melatih para peternak di Kota Tegal untuk membuat pakan sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian keadaan selanjutnya adalah penurunan produksi telur itik sampai 30%. Tujuannya mempertahankan produksi telur itik supaya stabil. Masalahnya adalah terjadi serangan penyakit pada itik utamanya selama musim pancaroba. Materi atau solusinya adalah pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi pada peternak tentang pentingnya vaksinasi pada itik, pemberian vitamin dan penyemprotan disinfektan secara rutin. Keadaan yang selanjutnya adalah banyak ternak ayam yang masih diumbar dan berkeliaran di sekitar lingkungan. Untuk itu tujuannya menjaga kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner. Masalahnya adalah adanya penyakit hewan menular pada manusia melalui unggas. Materi solusinya adalah pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat untuk mengkandangkan ayamnya agar tidak diumbar. Untuk bidang pangan, keadaannya adalah 70% lahan pekarangan itu tidak produktif di Kota Tegal. Sementara lahan bidang pertanian semakin menyempit. Nah, ini menjadi masalah kita bagaimana mengoptimalkan lahan pekarangan meskipun Kota Tegal ini lahan sawahnya kecil, tapi bisa menghasilkan produksi utamanya sayur-sayuran yang lebih meningkat. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan gizi pangan keluarga. Masalahnya karena yaitu tadi banyaknya lahan pekarangan yang tidak produktif. Untuk itu materi solusinya adalah melakukan pendampingan dan fasilitasi kegiatan pembentukan kelompok wanita tani yang secara swadaya mau memanfaatkan pekarangan untuk budidaya aneka sayuran. Yang kedua, pendampingan kepada kelompok wanita tani untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari. Keadaan yang terakhir dari hasil rekapitulasi penyusunan program masing-masing peningkatan adalah belum semua hasil panen sayuran diolah menjadi pangan yang bernilai ekonomi. Untuk itu bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga?
Karena masalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan sayuran hasil produksi kelompok wanita tani, maka materi dan solusinya adalah pendampingan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan pengolahan aneka sayuran menjadi pangan yang bernilai ekonomi, misalnya torakur, manisan tomat, jamu instan untuk sayuran, es krim dan kocek, dan masih banyak lagi. Demikian rumusan keadaan dari hasil rekapitulasi pelaksanaan program di masing-masing tingkat kecamatan untuk nanti kita rumuskan di program penyuluh pertanian tingkat Kota Tegal. Saya meminta persetujuan kepada para hadirin yang hadir di sini. Kira-kira disetujui atau tidak? Terima kasih. Kalau disetujui, saya ucapkan alhamdulillah dan akan segera dituangkan dalam penyusunan program penyuluh pertanian Kota Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan intinya saja bahwa wilayah Kota Tegal luas area irigasinya sesuai dengan awal tahun 2022-2023 luas area irigasinya tinggal 399 hektar yang meliputi di wilayah daerah irigasi DI Pesayangan 199 hektar, DI Sidapurna atau daerah irigasi DI itu daerah irigasi Pak. DI irigasi Sidapurna 183 hektar, DI Gansa Lupingser 17 hektar. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal tentang program-program dari DPU. Mungkin banyak kejadian-kejadian yang kemarin masalah banjir di wilayah Kecamatan Manggedana, samping pertanian juga. Untuk program-program yang akan DPU akan kerjakan, mungkin nanti di pembuatan rumah pompa di Jalan Banyuwangi, tepatnya di tepi Jalan Sungai Kemiri, ada 2 pompa 250 liter per detik dengan anggaran 2,4 M itu untuk menangani wilayah di Sumur Panggang, Keturen, dan sekitarnya. Yang kedua, untuk wilayah barat di Manggedana dan Kaligangsa serta Grandul, kemarin kita ketahui di beberapa wilayah tersebut tergenang akibat banjir kemarin. Di situ ada pintu air dan pembangunan rumah pompa di Banggue yang tepatnya di sebelah utara border Bayuman dengan anggaran sekitar 3,5 M dengan pompa dua kapasitas 250 liter per detik itu untuk menangani daerah Kaligangsa, Grandul dan sekitarnya yang kemarin mungkin di Blok Gewor ya Pak. Blok Gewor itu dalam sekitar Blok Gewor, Kaligangsa juga untuk menangani daerah itu. Dan pada saat ini kami juga sedang melaksanakan penurukan di beberapa tempat wilayah Manggedana, terutama saluran-saluran yang kemarin banyak sampah maupun enceng gondok di pembuang Grandul, di tersier pembuang Grandul yang menuju ke Gebang Gembel. Selanjutnya mengurukan di saluran irigasi tersier Grandul dan saluran irigasi Sidapurna
di wilayah Randol dan Kalikasa bagian hilir. Kemarin kita ketahui di situ eceng gondok dan sampahnya memang luar biasa. Dewa yang di wilayah Randol dan Kalikasa mungkin kemarin tahu. Terus untuk selanjutnya yang di saluran tersier, dulu tersier sekarang jadi pembuang di Padadada, di Sikembang. Kemarin kita juga mengerahkan itu atau alat berat untuk mengeruk sedimentasi maupun eceng gondok, sampah dan lain-lain komunitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu. Jelas. Pokoknya yang penting jelas Pak. Nah, nama saya terpampang. Ya, tulisannya kan ditulis Warsono ya. Warsana. Dan itu nama ejaan yang dulu huruf C, T, J menjadi C dan seterusnya. Ada ejaan perubahan waktu itu. Sebenarnya itu O ya, Warsono. Saya ini lakonnya kan peran penyuluh dalam penguatan kelembagaan ekonomi dan permodalan petani, bahwa ada beberapa peran sektor pertanian itu strategis ya. Peran pertanian itu strategis mengapa? Karena Indonesia itu kan negara agraris, negara pertanian, di mana hari ini gitu, itu tugas para petani adalah menghidupi para orang-orang atau penduduk atau masyarakat yang hari ini jumlahnya ada 274 juta jiwa. Oleh karena itu arahnya yang para petani-petani ini diharapkan menjadi petani yang maju, mandiri dan modern. Nah, kalau kita berbicara kondisi ketenagaan penyuluh, Bapak Ibu, ini data ini secara umum artinya tingkat nasional. Kemudian kita jabarkan di tingkat kota ini kalau tidak salah penyuluhnya berapa? 10 hanya 10 kota. Ada berapa puluh desa ya? Satu kota 27 desa. Oh, kelurahan. Satu kota ada 27 kelurahan. Jumlah penyuluhnya hanya 10. Padahal menurut peraturan Menteri nomor 14 tahun 2014 disebutkan bahwa satu desa itu sebenarnya kan ada satu penyuluh. Kalau di sini ada 27 desa, berarti kurang penyuluh 17. Sehingga mau tidak mau satu penyuluh itu mengambil mungkin 3 desa ya. 2 sampai 4 desa. Berarti kekurangan. Oleh karena itu pada sisi ini misalnya saya anggap para penyuluh swadaya panjenengan itu disuni pulau oleh para penyuluh kita ini yang notabene disebut dengan penyuluh PNS dan juga penyuluh P3K. Jelas di sana ini kan angkat dari tugas secara secara normatif lah itu. Di sana ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengembangan penyuluhan. Ini normatifnya. Nah, pada hari ini itu termasuk bagian dari persiapan juga, karena persiapan penyuluhan diawali dengan penyusunan program dan lain sebagainya. Nanti kemudian dilakukan ada pelaksanaan penyuluhan dan juga ada evaluasi. Kalau bersifat pengembangan itu berarti hal-hal yang berhubungan dengan mengundang para penyuluh swadaya, diajak misalnya seminar dan lain sebagainya. BPP atau kecamatan, kemudian di kabupaten itu dulu ada satuan pelaksana, kemudian terakhir kemarin menjadi badan pelaksana penyuluhan, kemudian dari ditarik di tingkat provinsi ada namanya badan koordinasi penyuluhan, kalau dulu Satpom Bimas, sampai badan koordinasi penyuluhan nasional. Dan hari ini itu tidak ada, karena apa? Muncul seperti ini itu berangkat dari istilahnya duplikasinya undang-undang. Penyuluh itu mempunyai payung hukum SP3K, P3 Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan nomor 16 tahun 2016, SP3K.
Kemudian muncul namanya undang-undang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah itu kekuasaan bupati dan lain sebagainya, sehingga ini kalau kita berbicara real perbedaan itu sak geleme dhewe, ya kan katanya seperti itu. Saya catat bahwa sesungguhnya ada permasalahan yang sangat mendasar. Bagaimanapun para petugas mengatakan itu kuat, nah, ini ada 3 hal yang sangat mendasar sebenarnya. Pertama, modal. Jenengan umpami kula takoni duitnya ndak kathah Pak, mesti mboten duit kabeh nggih. Nggih, leres. Nah, betul gitu. Berarti petani intinya pegawai ini ya kudu ora duit. Nah, berarti ngajar. Kemudian pasar. Nah, pasar itu memang kita harus ada ini Pak. Ada semacam bentuk-bentuk kemitraan yang terjalin sedemikian rupa kalau memang produk itu betul-betul ada konsisten. Karena apa? Di daerah Brebes, kemudian Tegal, Sakit Turute sampai Kendal itu kan penghasil bawang merah. Kalau produksi misalnya bawang merah itu tidak diatur sedemikian rupa, itu panen saja dia tidak mau karena harga di pasar tidak ada. Sehingga itu perlu diakses. Tetapi terakhir yang saya ketahui untuk hasil-hasil komoditas bawang merah di Kabupaten Brebes itu sudah dibuat menjadi pasta, kemudian juga gorengan dan lain sebagainya. Itu pasarnya sudah sampai Timur Tengah. Timur Tengah itu negara Arab karena di sana kan banyak juga musim ada itu, maksudnya pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya, itu membutuhkan hal-hal yang bersifat bumbu atau kalheran. Kemudian teknologi, pengertian teknologi, memang hari ini Bapak Ibu yang melek IT begitu buka Google itu mesti bisa semua. Artinya budidaya bawang merah itu misalnya di Google bisa. Namun semuanya apa yang panjenengan kerjakan melalui ini tidak semata-mata bisa dibuktikan kebenarannya. Karena yang ditulis Google itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sangat mutlak diperlukan adanya para atau peran penyuluh pertanian ini. Sekam itu, sekam. Nah, tapi dalam pemilihan sekam sebenarnya juga sekam kalau bisa dibakar dulu, karena kalau dia sekamnya masih mentah, dia nanti bisa menimbulkan jamur kalau proses fermentasinya tidak baik. Nah, pada proses fermentasi tadi, setelah daun-daunan didata, kemudian diberikan EMK dan campurannya itu, kita berikan secara berlapis, disiram dengan EMK, berlapis lagi disiram, kemudian kita tutup dengan plastik Pak. Bu, ya, dengan tutup dengan plastik. Indikasinya kalau proses pembuatan terjadi, dia akan panas, ya. Panas Pak. Kalau menaruh telur, merebus telur aja ditaruh di situ telur matang. Nah itu makanya untuk meratakan panasnya itu, proses jadinya itu perlu dibolak-balik setiap 4 hari sekali dibalik, disiram air lagi, air yang mengandung EMK tadi. Nah, lakukan itu berulang-ulang. Insya Allah hasil yang kami dapat selama mungkin hanya sekitar 14 hari kita menjadi kompos kita. Dan alhamdulillah kemarin setelah kami lakukan uji lab di lab BPTB Ungaran, hasilnya seperti disampaikan oleh Pak Wasaka tadi luar biasa bagus. Kami tidak ngecap, ada buktinya, ada saksinya, dan kami sendiri sudah memproduksi itu, kemudian kami jual di tanaman mitra. Kalau ibu-ibu kami itu pernah dengar, coba tanya aja dulu produksinya di produksi Pak Kris, kompos ada enggak? Nah itu kemarin sudah kita uji atau kita jual di sana itu. Dan alhamdulillah juga beberapa KWT yang pernah pakai produk kami juga bagus. Kebetulan waktu kami produksi itu, nah ini ada proses-prosesnya. Kalau tadi sebagai pakan ternak, dia sampah organik tadi hanya di fermentasi saja. Tapi kalau dia dipakai untuk kompos, dia harus ditanam atau diberikan di wadah yang berkedap udara. Nah nanti kalau misalnya di wadah ini, itu nanti kita mendapatkan 2 fungsi. Satu yang fungsi nanti sebagai kompos yang padat, ada fungsi yang kedua kompos yang cair atau POC, pupuk organik
tadi kan jerami di D4 ya, kemudian latar itu kan pasti ada sisanya kan di bawah. Nah ini airnya itu bisa bapak manfaatkan sebagai pupuk juga. Jadi ada dua mendapatkan dua produk, satu pupuk padat, satu pupuk cair. Nah, baru nanti itu diaplikasikan sebagai kompos untuk memupuk tanaman. Nah ini itu akan bisa dijual atau untuk dimanfaatkan sendiri, tentu dengan harapan mendapatkan pendapatan yang meningkat di situ. Sampai ke situ Pak. Sekarang saya minta bapak-bapak tangannya di atas, tangan di atas, berdiri semua Pak. Mohon izin, tangannya di atas semua Pak, tangan di atas. Nah ini bukti bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu itu hanya melihat pada kata saja, padahal instruksi dari pesan dari saya adalah tangan di atas dan tangan di atas. Lihat ini, siap ya? Tangan di atas semua Pak, tangan dua. Bapak ibu yang di depan juga bisa ikut bergabung di yang tidak begitu. Nah, siap-siap, tangan di atas, kemudian diputar-putar ya. Konsentrasi, karena ada pesan yang akan saya kirimkan. Putar-putar sambil ngomong Pak. Putar-putar, pegang rambut. Salah, ya. Ada yang salah ya. Berarti masih belum konsentrasi, masih fokus pada penglihatan. Jadi intinya di sini kita belajar bagaimana menyaring informasi tidak hanya dengan penglihatan saja, tapi bisa mendengar. Mengatakan ya, coba sekali lagi, tangan di atas semua, putar, pegang kuping. Terima kasih, tepuk tangan buat bapak semua. Oke, baik teman-teman semua, bapak, kita akan belajar atau praktek jadi dari cara sembarang di sana. Nanti kami minta kesediaan dari bapak Waksana, ibu Kabid Pertanian, ibu koordinator PPL, bapak Ahmad dari TPU untuk bisa ikut praktek bergabung di sini bersama petani-petani yang ada di sini. Teman-teman DPR memandu. Dan teman PPL harapannya kan bisa memandu semua. Dan Bu Ida dari bidang pangan juga ikut bisa bergabung untuk belajar membuat biosama. Pertanian mantap. Monggo sekarang bergabung dari satu bagi lagi nanti bersama-sama kita mulai. Sebelumnya dipersiapkan dulu bunga atau rumput yang masih dikumpulkan bisa dibuka dulu. Belum persiapan, ini sedang prepare semuanya. Nanti nunggu. Oke, mulai. 15 menit dari sekarang. Ya. Jangan lupa sekali lemas, sekali putar. Ya, karena setiap kali lemasan disitulah enzim dari rumah itu akan keluar. Yang ada di dalam tangan kita. Ya, jadi lemas-lemas ini ternyata ada setiap Bapak Ibu semua menggunakan blender. Ya, tidak boleh menggunakan alat, harus menggunakan tangan kita sendiri. Apa yang ada dalam bapak itu banyak kasih banyak kita sudah mendapat cari Ayo, satu kali lemasan, satu kali putaran, satu kali lemasan, satu kali putaran. Dan ingat bahwa putarannya itu berlawanan dengan arah jam. Jangan sampai dongkol. Di jam berapa lama-lama di lemas ya. Nah, karena nanti keluar dari
sampai 15 menit. Setelah itu dengan TDS minimal 300 itu berarti homogennya bagus standar katanya. Tapi mana kurang dari 200 berarti sampai 15 menit dulu. Oh, udah 300 sudah. Ini 300. Oh. 300 apa? Memang untuk tema waktunya 15 sampai 20 menit. Tapi kalau levelnya sampai 300 karena itu sudah baik. 300 apa? Minimal 300. Semakin dekat semakin bagus itu. Ya, tapi nanti kan gimana? Nanti perbincangan bisa di belakang sini kalau itu 40 mili per tanki mati hidangan yang selesai. Atas nama pembawa acara dengan berakhirnya praktek ini terhadap organik, kami atas nama MC pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dalam acara penyusunan program Bina Kota Tegal yang dijalankan dengan pengertian tematik pada hari ini masih jauh dari kata sempurna. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.